Halo, nama saya Kayla Misya Ayudia dari kelas 10 IPA 1, nomor absen 16. Nama saya Bima Tidja Nugroho, kelas 10 IPS 2 nomor 11. Perkenalkan, nama saya Kristabella Ailin Setiawan dari kelas 10 Bahasa nomor presensi 4. Halo, nama saya Jovian Elgin dari kelas IPS 1 nomor absen 16. Sorry ya telat, tadi ada mobil nabrak pembatas jalan gitu, jadi jalannya macet. Kasian banget, terus gimana sama orangnya? Kabarnya sih nggak ada yang luka karena mereka semua pakai seat belt. Wah, untung banget ya mereka pakai seat belt, jadi bisa mengurangi resiko luka fatal. Gimana sih kok pakai seatbelt bisa mengurangi resiko luka fatal? Jadi gini, seat belt itu fungsinya buat nahan penumpang biar nggak terlempar ke depan saat mengerem mendadak. Oh iya, kalian tahu nggak ternyata kejadian itu ada hubungannya sama hukum Newton Law, tepatnya hukum 1. Kok bisa sih? Iya, bisa. Soalnya hukum 1 Newton itu mengatakan bahwa setiap benda bersifat lembang, contohnya ya kayak kejadian tadi pas nabrak pembatas jalan itu, penumpang terdorong ke depan, terus ada seatbelt yang nahan badan penumpang biar nggak terlempar ke depan. Oh gitu ya, paham-paham. Keren ya hukum Newton bisa berhubungan sama kejadian sehari-hari gitu. Mau tahu dong kalian biasanya ngapain aja kalau di rumah? Kalau aku sih biasanya main game atau nggak main sosmed gitu. Oh gitu. Kalau kamu Bel? Kalau aku sih nggak beda jauh ya sama Kayla. Kalau nggak main game ya main keluar sama temen. Wah udah nongkrong aja nih, prokes jangan lupa. Pastilah, prokes kan nomor 1. Sip deh. Kalau kamu ngapain aja Bim? Kalau aku sih biasanya browsing internet kalau nggak main sosmed gitu. Wah browsing apa aja tuh? Aku sih biasanya browsing tentang kultur gitu ya. Soalnya aku suka banget ngelihat macam-macam kultur yang ada. Bisa gitu ya, aku aja nggak kepikiran buat baca kayak gitu, haha. Iya keren deh kamu Bim. Ngomong tentang budaya nih, kalian tahu nggak sih kalau sekarang tuh masih ada aja orang yang toleransinya tuh kurang. Hah? Emang masih ada orang kayak gitu di zaman sekarang? Fix kamu nggak pernah lihat beritanya. Banyak tahu orang yang kayak gitu. Masa sih? Nggak pernah ngeliat beritanya tuh aku. Emang apa sih yang mereka lakuin? Nih, aku kasih tahu ya. Kemarin tuh ada berita orang yang nendang atau ngerusak sesajen gitu. Ada juga orang yang seolah-olah tuh merendahkan suatu suku bangsa. Nggak bisa toleransi ataupun menghargai agama lain juga. Banyak tahu, bahkan aku pernah ngalamin sendiri. Ada orang yang nggak bisa nerima agamaku. Padahal kita kenal aja nggak. Cuman ketemu di sosial media. Itu pun karena aku gabut sih. Sumpah, ada orang kayak gitu? Gila sih. Terus yang kamu alami itu gimana? Bolehlah ceritain ke aku. Okay. That day, I couldn't sleep until 2 a.m. and I decided to play social media. You know Telegram, right? Yeah, I play it on anonymous bot. There, I got a friend who told me that his name was Udin. That person asked for a short phone call, and I said yes at that time. So, we were on a phone call at that time. At first, it was just a normal talk, but as time went on, he brought up my religion. He said he wanted to save me. I didn't know what he was thinking, but I started to feel uncomfortable. He kept repeating the conversation. Basically, he said that my religion was not right, and he said he wanted to save me from my religion, or you could say convert to his religion. I thought that he was a madman because his speech was very unclear and it made me uncomfortable. I couldn't stand it any longer, so I finally told him that I wanted to sleep, even though I didn't feel sleepy yet. Then I turned off the phone right away and chose to play a game. For your information, guys, he said that he had gone to college and majored in Arabic. If I was not mistaken, yeah. I didn't know if that major really exist or not. I thought that people who had gone to college and took such a major would think more openly and be tolerant of each other. But in reality, it was not as expected. I'm sure not everyone is like this, but
This was very uncomfortable for me. And my advice to all of you guys, learn to tolerate each other. You can stay silent or even appreciate the difference. Differences are a natural thing, especially since we were created to be different from one another. We have different races, religions, and cultures. So please respect the difference in order to act. Nggak nyangka banget masih ada orang kayak gitu. Orang kayak gitu emang banyak, cuman ya gimana cara kita nanggepinnya aja. Daripada fokus sama orang kayak gitu, mending kita fokus buat ngembangin budaya yang ada di Indonesia. Bener tuh, ngomong-ngomong, kalian tahu nggak kalau Indonesia punya kerajinan unik yang terinspirasi dari artefak? Kerajinan yang terinspirasi dari artefak? Kayak gimana tuh? Jadi, kerajinan yang terinspirasi dari artefak itu adalah kerajinan yang bentuknya terinspirasi dari artefak atau benda-benda peninggalan sejarah. Apa aja tuh contohnya? Contoh yang nggak jauh dari tempat kita aja deh. Di Jogja, tepatnya di Kota Gede, ada nih kerajinan perak yang termasuk kerajinan dengan inspirasi budaya artefak ini loh. Selain bentuknya yang unik, kerajinan perak ini nilai jualnya juga tinggi. Wah, keren banget. Kira-kira kalau benda sekeren itu susah nggak ya proses pembuatannya? Kalau menurut aku sih susah ya, soalnya prosesnya lumayan rumit dan bahan bakunya juga banyak. Mulai dari perak acir, tembaga, patri, tawas, buah lera, dan jebung. Nah, untuk proses pembuatannya itu, pertama-tama mereka harus nyampurin perak sama tembaga ke dalam koi, terus manasin tungku sampai perak dan tembaganya meleleh dan tercampur. Lalu, adonan yang udah jadi dituang ke dalam cetakan dan dibentuk jadi batangan perak. Setelah batangan perak jadi, mereka membuat kerangka, lalu ngisi motif kerangka, kemudian memateri kerangka tersebut sehingga bisa menjadi patung atau bentuk figur lainnya gitu deh. Wah, rumit banget ya proses pembuatannya. Terus mereka masarin produknya ke siapa aja? Biasanya sih target pasar mereka itu orang-orang dari mancanegara dan pelanggan konvensional. Nah, cara mereka masarin itu dari ekspor, terus ada juga yang ngadain showroom gitu buat masarin produknya. Selain itu, mereka biasanya masarin produk lewat internet. Waduh, kalau ditaruh di showroom pasti mahal ya harganya. Soalnya mereka matok harga tergantung dari kadar perak, proses pembuatan, dan motif. Jadi semakin sulit motif dan semakin lama prosesnya, maka harganya pun semakin mahal. Kalian lihat berita tentang kasus COVID yang lagi naik nggak? Nah, iya tuh, aku lihat. Heran banget deh, kok bisa-bisanya naik lagi tuh kasus COVID. Itu sih karena banyak orang yang udah nganggep bahwa virus corona yang ada di negara kita udah hilang. Terus mereka nggak pakai masker, berkumpul dengan waktu yang lama, nggak ngelakuin social distancing. Padahal kan kemarin ada varian baru yaitu Omicron. Iya, orang-orang sekarang cenderung merasa bahwa dirinya telah aman karena vaksin. Padahal belum tentu vaksin yang ada di tubuh memiliki kemampuan protek dari Omikron. Itulah pentingnya adanya pengendalian sosial preventif di diri kita, agar varian baru ini tidak menyebar lebih jauh seperti COVID. Nah, iya tuh, kalian benar. Bahkan kita juga bisa ikut membantu konfigurasi dalam mencegah penyimpangan sosial seseorang untuk dapat mengontrol sikap sosial yang ia lakukan dengan cara memberi teguran jika ia lupa menggunakan prokes, juga dalam bentuk persuasif atau mengajak dengan memberikan sebuah nasihat atau obrolan pendidikan yang mengarah ke ajakan positif. Tapi itu kan pencegahan dari kita sendiri. Nah, kalau dari pemerintah itu gimana sih? Dari yang aku tahu, kebijakan pemerintah masih sama, tapi sekarang lebih diperketat dan tegas. Contohnya seperti vaksinasi. Pemerintah seharusnya menggencarkan program tersebut dengan memperbanyak vaksin. Selain itu pula, pemerintah melarang kita untuk berpergian ke luar negeri, kecuali bagi mereka yang diharuskan bekerja. Meski begitu, mereka yang keluar negeri urusan penting harus menjalankan tes atau karantina demi keamanan, dan juga menormalisir penularan COVID. Dan juga, pemerintah selalu mewaspadai pintu masuk dan pertumbuhan kasus di Indonesia, agar nantinya, jika sewaktu-waktu Indonesia berada di situasi yang mencengangkan, maka pemerintah bisa melakukan lockdown di area bahaya, agar nantinya masyarakat tidak terlambat dalam kasus Omikron ini. Tapi ada nggak sih cara lain buat menangkal COVID selain prokes yang disaranin sama pemerintah? Ada dong.
Kita bisa mencegah COVID pakai jamur. Hah, jamur? Bukannya itu malah bahaya ya? Jangan salah, ada kok jamur yang bisa bantu mengurangi COVID. Contohnya jamur Cordyceps. Cordyceps ini mengandung adenosis, cordycepin, dan senyawa antiinflamasi yang mana bagus buat meningkatkan imunitas tubuh. Nah, COVID itu kan penyakit yang menyerang imunitas tubuh. Jadi, jamur ini dipercaya bisa mengurangi resiko terkena COVID. Caranya dengan mengolah jamur cordyceps menjadi bahan obat atau makanan. Oh gitu, kayaknya jamur cordyceps ini. Oh iya, kemarin tuh aku ada browsing di internet, terus nemu kayak puisi gitu. Bagus deh puisinya. Gini nih, coba dengerin ya. Judulnya Pahlawan Pandemi. Mereka bekerja baik siang maupun malam, menyimpan lelah dalam-dalam. Mereka tak bisa berkumpul bersama keluarga demi menyelamatkan banyak raga. Mereka satu persatu gugur, namun semangatnya tak pernah luntur. Mereka berkorban susah payah, kita bantu dengan tetap di rumah. Wah, keren tuh puisinya. Kira-kira apa ya tujuannya buat puisi ini? Jadi puisi ini tuh dibuat sebagai luapan perasaan haru yang dirasain sama dokter-dokter dan juga perawat dengan tujuan mengingatkan orang-orang supaya konsisten mematuhi protokol kesehatan. Ngomongin COVID-19 nih, ternyata dampak yang ditimbulkan COVID ini banyak banget loh. Contohnya di bidang politik dan masyarakat. Kasus COVID ini juga berpengaruh ke aturan yang dibuat pemerintah, sampai ada perdebatan dan cekcok di kalangan masyarakat. Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku pribadi sih kenapa sampai ada cekcok gitu di masyarakat tuh ya karena mungkin ada perbedaan pandangan kali ya tentang cara penanggulangan COVID ini. Menurut aku sih juga gitu, soalnya kadang mereka semua pengen semua selesai dengan cara mereka. Padahal kan nggak semuanya bisa nerima cara mereka. Bener juga sih. Semoga aja solusi dari masalah ini cepat ketemu ya. Kan males juga kalau tiap ada aturan harus cekcok dulu. Nah, iya tuh benar, kita doain aja ya yang terbaik buat semuanya. Iya, selain berdoa, kita sebagai anak-anak Allah juga harus bisa menyebarkan damai di masa pandemi ini. Jangan sampai malah kita yang membuat ricuh suasana. Aku ada ide. Gimana kalau minggu depan kita bagi-bagi sembako buat orang-orang di jalan? Ide bagus tuh, aku sih setuju ya. Iya, aku juga setuju. Iya tuh, bagus. Tinggal nentuin tanggalnya aja. Oke deh, nanti aku kirim detailnya ya.